Instruksi Presiden terkait kebijakan pro-rakyat sektor perumahan. Polri ungkap penipuan kasus trading saham dan kripto. AHY serahkan SHM kepada masyarakat Tanjung Banon. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Cila. Selamat pagi Sally. Tentunya selamat pagi bagi pemirsa Simpo TV, terutama bagi masyarakat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Kita berharap dapat berjalan dengan baik. Di mana menjelang lebaran pastinya segala persiapan untuk mudik dan bertemu keluarga telah dipersiapkan. Benar sekali Sally, tentunya 10 hari menjelang lebaran ini wangi-wangi THR-nya sudah tercium ya. Sampai sini tentunya sudah pada semangat. Dan informasi menarik ke pemirsa akan kami hadirkan dalam Menyapa Pagi Simpo TV. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sosialisasi kebijakan pro-rakyat sektor perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta. Marwarar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta agar sejumlah kebijakan yang meringankan beban masyarakat segera disosialisasikan secara masif hingga ke daerah-daerah. Presiden Prabowo menerima laporan dari Menteri PKP Marwarar Sirait di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 19 Maret 2025. Dalam pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan seperti pembebasan biaya dan percepatan layanan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Marwarar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta agar kebijakan yang meringankan beban masyarakat segera disosialisasikan masif hingga ke daerah. Kebijakan tersebut meliputi pembebasan BPHTB dari 5% menjadi 0%, penghapusan retribusi PBG, serta penanggungan PPN pemerintah hingga Juni 2025. Tadi Presiden meminta untuk supaya hal-hal yang kebijakan yang pro rakyat oleh Presiden Prabowo, ya, yang dari tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB tadinya 5% menjadi 0, kemudian juga retribusi PBG, ya PBG persetujuan bangunan gedung dari bayar jadi 0, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025, ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, progres Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta sudah selesai dengan 3 tower siap diserah terimakan. Marwarar memaparkan bahwa hingga Maret 2025, lebih dari 1,1 juta unit rumah subsidi telah terbangun. Namun Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga kualitas rumah subsidi yang dibangun. Kemudian saya laporkan progres Wisma Atlet, 3 tower itu yang Pademangan, ada 3 tower, 8, 9, 10 sudah selesai, sudah siap diserah terimakan. Nanti ada yang menghuni, ada bagi masyarakat dan juga bagi ASN, nanti yang mendistribusikannya adalah Menseknek. Presiden memerintahkan, karena ini adalah rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas. Karena ada contoh yang banyak yang berkualitas. Yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat. Marwarar melaporkan pembangunan 5.760 unit rumah untuk TNI AD dan 14.389 unit untuk Polri. Ia juga menyampaikan rencana penyerahan 20.000 unit rumah bagi guru pada 25 Maret. Presiden Prabowo meminta pemanfaatan aset negara untuk perumahan dan pemerintahan akan membentuk BP3 untuk mempercepat pembangunan perumahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto instruksikan Menteri dan Dewan Ekonomi Nasional untuk siapkan deregulasi penghambat bisnis.
Luhut menyebutkan pada 1980-an, deregulasi serupa sukses meningkatkan ekspor hingga 20%. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Kemenko Perekonomian dan juga DEN menyelesaikan deregulasi yang menghambat bisnis, termasuk di sektor industri, untuk masuk ke Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Luhut setelah bertemu Prabowo dan anggota DEN di Istana Kepresidenan pada Rabu 19 Maret 2025. Dalam keterangannya, Luhut menjelaskan Prabowo menginstruksikan untuk mengevaluasi regulasi yang bisa menghambat investasi masuk ke Indonesia. Ia memberi contoh di mana tim serupa pernah dibentuk pemerintah pada tahun 80-an yang berhasil meningkatkan ekspor secara signifikan. Tadi Presiden sudah memberikan instruksi untuk kita melakukan deregulasi di banyak hal, jadi seperti tadi dilaporkan Pak Dede, pada tahun 80-an pemerintah juga pernah melakukan itu bisa meningkatkan ekspor kita sampai 20%. Dan sekarang kita kerjakan dan sudah mulai tim dari tempat Pak Erlangga dan tempat DEN itu bekerja sama untuk menyiapkan masalah deregulasi ini. Pada kesempatan yang sama, Luhut menambahkan bahwa ratas akan diadakan minggu depan untuk menindaklanjuti tim khusus tersebut dengan harapan langkah konkret dapat segera diterapkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta produk industri lokal termasuk wadah atau tray digunakan untuk program makan bergizi gratis. Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan usai rapat bersama Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta penggunaan wadah atau tray untuk program makan bergizi gratis diharapkan berasal dari industri lokal, bukan dari produk impor. Pernyataan itu disampaikan Luhut setelah pertemuan dengan Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, anggota DEN, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu 19 Maret 2025. Selanjutnya, DEN memaparkan kajian mengenai potensi dampak MBG terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan. Program ini efektif dalam menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan sebesar 5,8%. Jadi setelah Pak Prof. Arif itu melakukan studi dengan tim melihat ke bawah dan kami sepakat tadi dengan Bappenas dan juga Badan Gizi untuk bersama-sama melakukan pengawasan sini. Misalnya bikin tray-nya itu tray-nya itu tidak boleh diimpor, suruh bikin lokal. Karena itu kita lihat masih ada buatan luar. Jadi semua kita harus satu padu untuk melakukan pengawasan. Presiden tadi minta ini. Jadi Presiden tadi saya pikir memberikan instruksi yang sangat jelas dan sangat baik mengenai tadi masalah deregulasi. Karena deregulasi ini akan mengurangi korupsi, akan membuat lebih efisien dan akan membangun ekosistem perekonomian kita lebih bagus. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara mengenai penemuan 59 titik ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas. Penemuan 59 titik ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi sorotan publik dengan luas lahan yang bervariasi. Menanggapi hal ini, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa dirinya telah meminta aparat penegak hukum untuk dapat menindaklanjuti penemuan ladang ganja itu. Ya, terkait dengan hal itu, karena memang ini baru ditemukan, harusnya hal itu tidak boleh terjadi dan saya minta kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dan membongkar dari mana dan kenapa itu bisa terjadi. Puan berharap hal tersebut tidak akan terulang lagi dan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru digunakan sebagaimana semestinya. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna DPR yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 secara resmi disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Komisi 1 DPR telah menyelesaikan rangkaian pembahasan RUU TNI
yang dilakukan bersama Koalisi Masyarakat Sipil, Perwakilan Pemerintah, dan Panitia Kerja Komisi 1. Atas laporan yang diberikan, Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan kepada seluruh anggota Dewan dalam sidang paripurna untuk RUU TNI disahkan menjadi undang-undang. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR lainnya, Dasko, Saan Mustofa, Adis Kadir. Tidak hanya itu saja, dihadiri pula Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Panglima TNI Agus Subianto. Perintah menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dari pimpinan DPR, Dasko memastikan bahwa duifungsi ABRI tidak akan terjadi kembali, khususnya dalam revisi Undang-Undang TNI. Selain itu, supremasi sipil tetap menjadi hal yang utama bagi DPR dalam pembahasan revisi undang-undang tersebut. DPR RI memastikan tidak ada duifungsi TNI dalam pasal-pasal dalam revisi Undang-Undang TNI. Terkait terdapat sejumlah penolakan, pimpinan DPR Dasko mengatakan hal tersebut wajar terjadi dalam berdemokrasi. DPR dipastikan telah melakukan upaya maksimal dalam pembahasan revisi UU TNI, salah satunya dengan melibatkan masyarakat sipil. Selain itu, draft revisi undang-undang yang dapat diakses oleh masyarakat sangat mengedepankan supremasi sipil serta dipastikan tidak mengembalikan duifungsi ABRI. Ya, namanya juga dinamika politik dan demokrasi. Saya pikir sah-sah aja untuk yang masih belum menerima revisi undang-undang TNI ini. Tapi kami sudah melakukan upaya semaksimalnya melakukan komunikasi yang intens dengan beberapa atau sebagian besar elemen masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan revisi Undang-Undang TNI yang direvisi pada beberapa waktu yang lalu. Kami sudah berbicara dengan kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok NGO termasuk koalisi masyarakat sipil yang kami undang berdialog dan memberikan masukan yang juga kami akomodir dan berarti bagi revisi Undang-Undang TNI pada hari ini. Ya, kami pada terakhir kali melakukan dialog dengan koalisi masyarakat sipil, kami juga sudah sepakat sama-sama bahwa kita mengedepankan supremasi sipil dan juga supaya kemudian sama-sama meyakini bahwa dalam revisi Undang-Undang TNI ini tidak ada kembalinya duifungsi TNI dan beberapa pasal yang dibahas yang sudah juga kami sampaikan kepada masyarakat bahwa dalam pasal-pasal itu juga tidak terdapat adanya peran atau duifungsi. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV. Dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan tidak ada wajib militer dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang. Ia juga menegaskan tidak adanya duifungsi ABRI dalam revisi undang-undang tersebut. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang TNI tidak bertujuan untuk membangkitkan kembali duifungsi ABRI seperti pada zaman Orde Baru. Syafri menegaskan bahwa sistem yang berlaku pada masa Orde Baru tidak akan lagi dipakai oleh pemerintah saat ini. Menurutnya pemerintah saat ini berupaya membangun kekuatan TNI yang tetap berpegang teguh pada supremasi sipil. Interpretasi itu kadang-kadang tidak
proporsional. Saya luruskan nggak ada lagi wajib militer. Yang ada itu untuk perwira itu kalau dia akademi militer atau dia sebagai perwira prajurit karier atau sebagai komponen cadangan. Ya. Jadi tidak ada wajib militer di Indonesia lagi. Ya. Tidak ada difungsi di Indonesia lagi. Jangankan jasad arwahnya pun udah nggak ada. Ya. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Simpo TV. Sementara itu, pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil meminta Badan Pemelihara Keamanan Polri untuk memastikan pelaksanaan mudik Lebaran 2025 berjalan aman dan juga nyaman. Ia menekankan bahwa keamanan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik Lebaran harus menjadi prioritas utama aparat kepolisian. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Badan Pemelihara Keamanan Polri, untuk memastikan pelaksanaan mudik Lebaran 2025 berjalan aman dan nyaman. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama Kepala Baharkam Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa lalu. Nasir Jamil menekankan bahwa keamanan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik Lebaran harus menjadi prioritas utama aparat kepolisian. Sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Dan saya percaya bahwa kita akan mudik pulang kampung halaman menggunakan transportasi baik darat, udara, dan laut. Apapun moda transportasi kita tetap menjaga keselamatan karena keselamatan adalah yang utama. Komisi 3 rapat dengan Baharkam dan kami mengharapkan agar kepolisian dan kementerian dan institusi terkaitnya bisa menjaga keamanan, kenyamanan, ketenangan saat warga mudik dan kembali lagi ke ibu kota. Demikian. Pengamanan dimulai dari pengaturan lalu lintas di jalur-jalur utama mudik, penempatan personil di titik rawan kemacetan dan kecelakaan, hingga kesiapan layanan darurat harus ditingkatkan.
Langkah-langkah tersebut menurut Nasir penting agar para pemudik merasa terlindungi serta memperoleh pelayanan terbaik selama perjalanan mudik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menjelang Lebaran Idul Fitri dan Hari Nyepi 2025, Komdigi mempersiapkan paket internet murah hingga 50%. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri oleh perusahaan operator seluler pada Kamis 20 Maret 2025. Mutia Hafid memprediksi trafik jaringan seluler rata-rata meningkat 20% saat periode libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Hal ini meningkat dikarenakan hari Lebaran yang berdekatan dengan Hari Nyepi 2025. Dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Hari Nyepi 2025, untuk memberikan rasa nyaman, Komdigi dan seluruh jajarannya memberikan perhatian khusus kepada pengguna layanan telekomunikasi. Setelah melakukan rapat dengan seluruh operator seluler, pemerintah dan seluruh operator seluler sepakat adanya penurunan tarif paket internet sampai dengan 50% tanpa mengurangi kualitas layanan. Tidak hanya itu, Komdigi bersama operator seluler juga akan membentuk satuan tugas dan posko yang akan beroperasi 24 jam. Berupa harga tarif paket yang lebih murah sampai dengan 50% dalam bentuk paket Ramadan Lebaran dan tanpa, ini yang paling penting, tanpa mengurangi kualitas layanan. Hal ini kami harapkan masyarakat dapat terus menggunakan layanan digital selama perjalanan dan libur bersama secara tenang dan menyenangkan. Di samping itu, Kemkomdigi bersama operator seluler juga akan membentuk satuan tugas dan posko yang akan beroperasi 24 jam di paling tidak 35 unit pelaksana teknis, monitor spektrum frekuensi radio seluruh Indonesia, posko angkutan lebaran terpadu yang ada di 5 titik strategis, diantaranya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, rest area KM 57, KM 62, Stasiun Gambir Jakarta, dan Stasiun Tawang Semarang. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapat kualitas layanan telekomunikasi yang optimal selama perjalanan mudik. Dari Jakarta, Konita Putri, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan Lebaran, pemirsa, di mana PT PLN Persero menjamin ketersediaan infrastruktur pengisian daya bagi penggunaan kendaraan listrik selama arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah. Tak hanya itu, PLN juga menyiapkan ribuan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di berbagai lokasi strategis, termasuk layanan darurat melalui SPKLU Mobile. Untuk menjamin kenyamanan pengguna kendaraan listrik saat mudik, PLN telah menyediakan 1.000 unit SPKLU yang tersebar di 615 lokasi sepanjang Jawa dan Sumatera. Hal itu disampaikan Direktur Distribusi PT PLN, Adi Priyanto, dalam konferensi persnya di Kementerian BUMN Jakarta. Adi mengatakan infrastruktur tersebut dipersiapkan untuk memastikan kendaraan listrik dapat mengakses pengisian daya dengan mudah selama perjalanan. Selain itu, Adi mengungkapkan bahwa PLN juga menyiapkan SPKLU Mobile untuk situasi darurat jika kendaraan listrik tidak dapat mengisi daya di jalur utama. Nah, ini spesial untuk tambahan SPKLU sepanjang Jawa Sumatera itu adalah 1.000 yang sudah ada saat ini, itu di 615 lokasi. Selain itu kami juga apabila ada kondisi emergensi, kami juga menambah jumlah SPKLU Mobile. Jadi on call gitu ya, kalau misalkan terpaksa dia kehabisan setrum di jalan itu, dia bisa menggunakan call center, yaitu call centernya adalah 0873 kali 11 12 123. Ini bisa digunakan sebagai sarana apabila dalam kondisi darurat, sehingga kami bisa meluncur kemudian melayani dengan mobile charger dimanapun dia berada. Adapun para pengendara dapat menghubungi call center yang telah disediakan untuk meminta bantuan mobile charger dan nantinya akan langsung meluncur ke lokasi titik yang dimaksud. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Aldi, Sinpo TV melaporkan. Dan dari Menteri Perhubungan, pemirsa, melakukan pengarahan terhadap seluruh unit pelaksana tugas, dilanjutkan peninjauan pelabuhan dan armada kapal Pelni yang bersandar di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 19 Maret 2025.
Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menilai fasilitas yang disediakan Pelabuhan Makassar sudah optimal dalam menghadapi puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah yang diprediksi pada 28 hingga 30 Maret 2025. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Sulawesi Selatan terkait kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran. Menhub juga melakukan pengarahan terhadap seluruh unit pelaksana tugas, dilanjutkan peninjauan pelabuhan dan armada kapal Pelni yang bersandar di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu kemarin. Selain berdialog dengan penumpang kapal Pelni, Menhub juga meninjau di anjungan kapal dan menanyakan sejumlah alat dan dokumen kepada nahkoda kapal KM Lambelu. Menurut Dudi, fasilitas terminal penumpang di Pelabuhan Makassar sudah baik menyamai pelabuhan besar di Indonesia, seperti Pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Merak. Selain itu, kapal penumpang yakni KM Lambelu juga sudah memberikan pelayanan yang optimal pada penumpang baik dari segi kebersihan dan kenyamanan penumpang. Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Makassar, Darman, mengatakan pihak Pelni terus melakukan semua pengecekan atau real check untuk kesiapan laik laut kapal. Lebaran juga Pak? Iya. Balikpapan? Lebaran di Balikpapan. Ini masih sepi aja dia. Iya. Lebaran juga di sana? Sehat-sehat Pak ya? Hati-hati di jalan. Sama Lebaran mau kemana? Balikpapan juga? Mau ke Berau Pak. Bertua? Oh, oke. Menghadapi arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, PT Pelni menyiapkan 25 unit kapal dan 30 unit kapal perintis yang melayani penumpang secara nasional. Adapun di wilayah Pelni Cabang Makassar yang merupakan rute gemuk saat mudik Lebaran untuk wilayah Kalimantan berada di Pelabuhan Balikpapan, Kalimantan Timur. Sedangkan rute gemuk untuk wilayah Sulawesi berada di Pelabuhan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam rangka mendukung kesiapan dan juga keandalan pasokan energi selama Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah, PT Pertamina Patraniaga memastikan stok layanan energi aman tercukupi. Hal tersebut disampaikan oleh PT Hadirut Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian BUMN Jakarta pada Kamis 20 Maret. Untuk menjamin ketersediaan energi selama arus mudik dan balik Lebaran, PT Hadirut Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo menyampaikan bahwa Pertamina telah menyiapkan sebanyak 7.746 SPBU yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Ega menyebut dari jumlah tersebut sebanyak 1.832 SPBU akan beroperasi selama 24 jam dengan 4.924 petarshop yang juga siap melayani kebutuhan masyarakat. Adapun guna memastikan distribusi BBM lancar, Ega menyampaikan bahwa Pertamina juga menyiapkan 211 unit mobil tangki cadangan untuk suplai BBM dan 5.801 agen gas LPG yang disebar di berbagai titik strategis. Untuk sektor transportasi darat itu kita ada 7.746 SPBU. Kita siagakan 1.832 SPBU beroperasi 24 jam. Ada 4.924 pertashop dan juga kita siapkan ada 200 motoris sepeda motor untuk mendukung layanan kedaruratan masyarakat apabila masyarakat mengalami kendala pasokan ataupun kemacetan dan lain-lain. Kita akan jemput bola dengan menelpon ke call center 135. Masyarakat bisa menyampaikan posisinya di mana. Nanti kami dari call center akan mengarahkan motoris terdekat di mana. Layanannya kita antar di lokasi konsumen. Selain itu juga kita menyiapkan 211 mobil tangki yang kita siagakan di dekat-dekat wilayah kantong yang rawan kemacetan sehingga pasokan ke SPBU bisa kita potong kompas. Tidak langsung dari terminal tapi kita sudah mendahului. Sehingga apabila ada kedaruratan yang mendesak, stok di SPBU bisa segera diisikan. Tak hanya itu, berbagai program layanan dari Pertamina juga digelar, termasuk pembukaan posko Serambi Pertamina di berbagai rest area. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Aldi, Sinpo TV melaporkan.
Kami masih memiliki informasi lainnya usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri berhasil mengungkapkan kasus penipuan dengan modus investasi kripto dengan jumlah korban sebanyak 90 orang lebih. Total kerugian dari kasus penipuan investasi kripto yang dialami para korban diperkirakan mencapai 105 miliar rupiah. DTP Cyber Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan investasi kripto dengan modus trading saham dan mata uang kripto yang telah menangkap 3 orang tersangka. Dirsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan pihaknya saat ini jumlah korban telah mencapai 90 orang dengan total kerugian diperkirakan mencapai 105 miliar rupiah. Himawan mengungkap penipuan ini dimulai dari iklan di Facebook pada September 2024. Korban diajak bergabung ke dalam grup WhatsApp, diperkenalkan pada seseorang yang mengaku sebagai Profesor AS yang memberikan pelajaran trading tiap malam. Himawan menyebut melalui platform seperti JYPRX, SJIPC, dan LAADXS, korban dijanjikan oleh para pelaku dengan mendapat keuntungan antara 30% hingga 200%. Namun setelah melakukan investasi di platform tersebut, para korban tidak dapat menarik dana mereka. Polisi telah memblokir dan menyita uang sebesar 1,53 miliar dari 67 rekening bank yang digunakan para pelaku. Sampai dengan saat ini, jumlah korban mencapai 90 orang dan diperkirakan akan terus bertambah. Adapun jumlah total kerugian dari 90 orang tersebut mencapai 105 miliar rupiah. Berdasarkan sebaran korban, jumlah terbanyak terdapat di beberapa wilayah antara lain Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Disampaikan kepada rekan-rekan media, kronologis singkat kasus online scam dengan modus trading saham dan mata uang kripto sebagai berikut. Diawali pada bulan September tahun 2024, para korban melihat iklan di Facebook tentang trading saham dan mata uang kripto.
Para korban membuka iklan tersebut dan kemudian diarahkan ke nomor WhatsApp mengaku sebagai Profesor AS yang akan mengajarkan cara menjalankan trading saham dan mata uang kripto. Selanjutnya, korban diarahkan bergabung ke dalam grup WhatsApp yang di dalamnya terdapat nomor WhatsApp yang mengaku sebagai mentor dan sekretaris dari bisnis trading saham dan mata uang kripto dengan nama platform JYPRX, SYIPC, dan LEEDXS. Selanjutnya, untuk mempelajari bisnis trading saham dan mata uang kripto tersebut, korban diarahkan untuk mengikuti pelajaran tiap malam yang diberikan oleh orang yang mengaku sebagai Profesor AS, di mana orang tersebut mengerti tentang mencari keuntungan dan trading saham dan mata uang kripto. Korban dijanjikan akan mendapatkan keuntungan atau bonus sebesar 30% sampai dengan 200% setelah bergabung dalam bisnis trading saham dan mata uang kripto tersebut. Brigjen Pol Himawan menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap kemungkinan tersangka lain. Polisi juga telah berkoordinasi dengan Interpol untuk menerbitkan red notice terhadap pelaku, warga negara asing yang diduga terlibat dalam jaringan ini. Polri mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap penawaran investasi dengan keuntungan besar yang tidak masuk akal. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Aldi, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor pengacara VC Law Office pada Rabu sore di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Penyidik KPK membawa serta 2 unit koper dari lokasi penggeledahan. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Tessa Mahardika membenarkan KPK menggeledah VC Law Office terkait kasus tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kementerian Pertanian yang menjerat ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Tessa juga menyebut penyidik juga membawa ex-pengacara SYL, Rasa Mala Aritonang, dalam penggeledahan. Rasa Mala menggunakan jaket berwarna hitam dengan masker hitam keluar dari kantor VC Law Office bersama sejumlah penyidik KPK. Rasa Mala juga adalah ex-tim Biro Hukum KPK dan salah satu pengacara di firma hukum VC Law Office. Berdasarkan pantauan, 4 mobil KPK yaitu 3 kijang berwarna hitam dan 1 kijang berwarna abu-abu keluar dari VC Law Office pada pukul 6 sore. Penyidik KPK juga membawa 2 koper dari lokasi penggeledahan. Sebagai informasi, KPK menjerat Syahrul Yassin Limpo dengan pasal pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang. Dalam kasus pemerasan gratifikasi, SYL telah menerima vonis selama 12 tahun penjara. Sementara untuk pencucian uang, KPK sedang mendalami kasus ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengunjungi Desa Buni Bakti, Babelan, Bekasi, Jawa Barat untuk menindaklanjuti penanganan area yang terdampak banjir pada 8 Maret lalu. Kementerian PU pun segera merancang langkah cepat untuk menghadirkan tempat sampah dan fasilitas MCK yang lebih baik agar warga dapat hidup lebih nyaman dan lingkungan yang lebih sehat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo berinisiatif menindaklanjuti kunjungan Presiden Prabowo meninjau lokasi terdampak banjir di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi pada pekan lalu. Menteri Dodi menjelaskan bahwa kunjungannya untuk memastikan akses sanitasi yang layak bagi warga terdampak, terutama bagi anak-anak di SDN Buni Bakti 04. Ia menegaskan penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai adalah prioritas utama guna mendukung kesehatan warga dan masa depan generasi muda. Dalam hal ini, Kementerian PU akan memperbaiki kondisi bagi sekitar 70 kepala keluarga di wilayah tersebut yang belum memiliki akses mandi, cuci, kakus, atau MCK yang memadai. Penyediaan fasilitas sanitasi ini akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang paling membutuhkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan 105 WNI perempuan yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Miyawadi, Myanmar, dipastikan mendapat penanganan khusus dan perlindungan. Menteri PPPA Arifah Fauzi turut menghimbau masyarakat, khususnya bagi wanita, agar tidak tergiur dengan penawaran kerja di luar negeri yang tidak jelas. Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih menyambut kepulangan ratusan PMI terduga korban TPPO dari Myanmar yang akhirnya kembali ke tanah air.
Di antara PMI tersebut terdapat 105 perempuan, bahkan 3 di antaranya tengah mengandung. Menurutnya, ini merupakan perjalanan yang penuh perjuangan dan sebuah awal untuk bangkit kembali. Arifah turut mengucap terima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang memastikan para PMI terduga korban TPPO dari Myanmar selamat. Dalam hal ini, Kementerian PPPA siap mendampingi dengan bantuan spesifik dan perlindungan yang mereka butuhkan. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah menyiapkan perlengkapan khusus terkait dengan kedatangan WNI dari Myanmar yang perempuan. Kami sudah menyiapkan perlengkapan khusus dan juga melakukan pendampingan baik pengecekan kesehatan dan juga pengecekan secara psikologis agar tidak kembali ke daerahnya masing-masing sudah dalam kondisi yang lebih baik. Menteri PPPA mengimbau kepada masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan anak, agar tidak tergiur dengan penawaran perekrutan kerja di luar negeri dengan iming-iming upah yang tinggi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Rakornas PB 2025 di Sentul, Jawa Barat pada Selasa 18 Maret 2025. Salah satu topik penting dalam sidang komisi tersebut adalah tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah dalam merespon bencana alam yang terjadi setiap tahun di Indonesia. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Maijen TNI Lukmansyah menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi daerah dalam penanggulangan bencana adalah keterbatasan sumber daya. Beberapa sumber daya penting yang dibutuhkan oleh daerah antara lain personil terlatih, bantuan barang, peralatan, dan anggaran yang memadai. Lukmansyah juga menyoroti bahwa tidak semua daerah memiliki anggaran yang cukup untuk menangani bencana. Sebagai bentuk dukungan, BNPB akan mengalokasikan dana siap pakai kepada daerah yang menetapkan status keadaan darurat bencana. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang harus terus diupayakan. Lukmansyah juga mengungkapkan bahwa belum semua daerah memiliki logistik dan peralatan yang cukup memadai untuk menangani bencana, yang tentunya berpengaruh pada proses evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi. Menyikapi keterbatasan sumber daya ini, BNPB menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana yang dikenal dengan istilah pentahelix. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, dan media massa. Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Andrea Yuferizal, menyatakan bahwa setelah kaji cepat dilakukan, kepala daerah yang terdampak bencana akan diberi rekomendasi untuk melibatkan unsur pentahelix dalam rapat koordinasi awal. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas penanganan darurat serta sumber daya yang dibutuhkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP akan memperkuat upaya pencegahan kekerasan selama proses penegakan hukum. Nantinya akan ada aturan mengenai kamera pengawas atau CCTV yang disiagakan di ruang pemeriksaan dan penahanan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman saat menggelar konferensi pers terkait launching RUU tentang hukum dan pidana. Habibur Rahman mengatakan mengenai kamera pengawas akan ditambahkan dalam revisi KUHAP guna mencegah adanya peluang kekerasan atau intimidasi. Selain itu, dirinya juga menyoroti revisi KUHAP dengan membahas penguatan peran advokat. Menurutnya, selama ini advokat hanya bisa mendampingi klien yang diperiksa dengan mencatat dan mendengar. Bahkan selain mendampingi tersangka, nantinya advokat juga dapat mendampingi saksi dan juga korban. Ya, KUHAP baru mencegah kekerasan. Kita tahu kita sering mendapatkan persoalan kekerasan dalam penyidikan, ya. Kayak kemarin waktu kita yang di Palu ada yang meninggal. Di KUHAP yang baru ini kita siasati, ya, kita atur agar berkurang semaksimal mungkin. Di antaranya dengan pengadaan CCTV atau kamera pengawas dalam setiap pemeriksaan dan di setiap ruangan di mana ada penahanan. Jadi di ruang tahanan itu harus ada CCTV. Dan dalam setiap pemeriksaan harus ada perekaman. Ini di pasal 31 nanti ya. Lalu KUHAP baru memperkuat peran advokat. Ya, advokat ini kan orang yang bekerja melindungi hak-hak orang yang bermasalah dengan hukum. Kalau kemarin advokat ya selama 44 tahun mendampingi kliennya diperiksa, dia cuma bisa mencatat dan mendengar.
Tapi di KUHP baru advokat bisa menyampaikan keberatan ya, kalau terjadi intimidasi terhadap orang yang diperiksa. Ya. Lalu ada penambahan, advokat juga bisa mendampingi saksi dan korban. Kalau di KUHP yang lama, advokat itu hanya mendampingi tersangka. Dari Jakarta, Fahrizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda sesaat lagi, tetap bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam. Hanya di Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV, dan kita lanjutkan informasinya terkait dengan kinerja dari Kabinet Merah Putih, di mana Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan sertifikat hak milik kepada masyarakat Tanjung Banon. AHY mengungkapkan hal ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang dihuni. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan secara langsung sertifikat hak milik kepada masyarakat Tanjung Banon di Batam, Kepulauan Riau. Momen ini dibagikan melalui akun sosial media Instagram @AgusYudhoyono pada 19 Maret 2025. Dalam kesempatan itu, AHY mengungkapkan hal ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang dihuni. AHY menyampaikan akan mengawal terus proses transmigrasi lokal dan pengembangan wilayah bersama Menteri Transmigrasi. Alhamdulillah rumahnya sudah ada, yang selama ini ditanyakan dan diharapkan kepastian sertifikatnya pun ada. Bu Ana di sini, Bu Juelena, Bu Ana ya, pernah menyampaikan kepada Menteri Transmigrasi, inilah bukti keseriusan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota untuk menghadirkan kepastian hukum atas tanah yang dihuni oleh Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan amanah dari Presiden Prabowo Subianto agar Kepulauan Riau semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta melaksanakan panen raya yang menghasilkan 20 ton pangan dari 6 wilayah administrasi Jakarta pada 19 Maret 2025.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno hadiri acara Panen Raya tahun 2025 lahan pertanian Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Dari acara panen raya tersebut menghasilkan berbagai jenis tanaman hortikultura, antara lain cabai, sayur-sayuran, tomat, dan juga terong. Di tengah deru kendaraan dan gedung-gedung pencakar langit, sepeta hijau di lahan pertanian Pulau Gebang menjadi saksi panen raya yang berhasil menghasilkan 20 ton pangan. Beragam hasil bumi mulai dari cabai, tomat, terong hingga ikan. Jadi bukti nyata bahwa pertanian ibu kota bukan sekedar angan. Program urban farming yang kini tumbuh subur di Jakarta bukan sekedar upaya meningkatkan perekonomian, tetapi juga nafas baru bagi keseimbangan lingkungan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang hadir dalam acara ini dengan tegas meminta agar hasil panen tersebut didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Saya akan menginstruksikan kedinasan terkait untuk menyerahkan bibit kepada masyarakat Jakarta. Misalnya cabai, tomat, kangkung. Dan memang pertanian di Jakarta itu lebih kepada urban farming, bukan seperti wilayah lain. Hari ini kalau kita kumpulkan tiap wali kota ada berapa hasilnya? Nyaris 20 ton. Nggak usah dijual, bagi-bagi sama masyarakat. Setiap wali kota distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di tengah hiruk-pikuk kota, tanaman-tanaman hijau ini menjadi fase yang menyejukkan, memberikan harapan bagi masa depan yang lebih lestari dengan penuh apresiasi. Rano Karno mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Institut Pertanian Bogor atau IPB yang telah setia mendampingi para petani amatir dalam perjalanan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, anggota Den Arif Ansori Yusuf memaparkan hasil kajian mendalam terkait dampak positif program makan bergizi gratis. Arif menyampaikan program MBG berpotensi menekan kemiskinan hingga 5,8% dan menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru. Ekonom dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Profesor Arif Ansori Yusuf, yang juga anggota Dewan Ekonomi Nasional, mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis yang diprakarsai Presiden Prabowo Subianto dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga 5,8%. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan dengan Prabowo dan Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan di Istana Kepresidenan pada Rabu 19 Maret 2025. Ia menjelaskan dengan memberi contoh sebuah keluarga dengan 3 anak dapat menerima 600.000 per bulan dari MBG, ditambahkan sekitar 200.000 dari program Keluarga Harapan dan sekitar 200.000 dari bantuan pangan non-tunai. Bapak, tapi poinnya adalah karena ini sangat progresif, maka kita harus pastikan roll out-nya berjalan dengan baik. Gitu. Salah satu yang kita usulkan, itu adalah kita segera melakukan business process review, lalu audit rutin oleh BPKP. Itu pertama. Yang kedua, memberikan ruang untuk peran serta masyarakat agar bisa melakukan monitoring, karena sense of belonging-nya tinggi. Lalu yang terakhir, jangan sampai ada kebocoran-kebocoran terkait bahan-bahan yang kalau tidak perlu diimport, nggak usah diimport. Nah, ini akan membuat rantai pasoknya betul-betul terjaga, sehingga impact-nya betul-betul seperti yang diharapkan. Program MBG yang sangat progresif ini perlu dipastikan berjalan lancar dengan segera melakukan tinjauan proses bisnis, diikuti audit rutin oleh BPKP, serta memberi ruang bagi partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan, sekaligus memperkuat pengawasan terkait bahan-bahan yang harusnya tidak perlu diimpor. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (WIHAJI) menyebut 331.000 keluarga di Nusa Tenggara Timur masuk dalam kategori keluarga resiko stunting atau KRS. Hal itu disampaikan WIHAJI saat menerima kunjungan kerja Gubernur NTT beserta jajaran bertempat di kantor Kemenduk Bangga Jakarta Timur pada Rabu 19 Maret 2025. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kepala BKKBN, WIHAJI menerima kunjungan Gubernur NTT beserta Bupati dan Wali Kota. Kunjungan ini bertujuan membahas program pencontohan kependudukan serta pembangunan keluarga di Nusa Tenggara Timur. Dalam pertemuan itu lalu dibahas mengenai program Kemenduk Bangga BKKBN yang dapat bersinergi dengan pemerintah Provinsi NTT terutama di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. Saya kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur,
berserta seluruh bupati dan wali kota 22 kabupaten kota yang hari ini berkunjung ke Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Semangatnya satu, ada program-program yang nanti kita akan kerjakan di Nusa Tenggara Timur sebagai komitmen pemerintah pusat terhadap program-program yang harus dikerjakan yang hubungannya dengan kewenangan di kementerian saya, khususnya urusan kependudukan dan pembangunan keluarga. Karena salah satu program yang mau kita terapkan adalah NTT sebagai salah satu nanti percontohan untuk program kependudukan dan pembangunan keluarga selain nanti Jawa Barat. Salah satunya adalah untuk penurunan stunting dan program untuk pengentas. Wihaji menjelaskan pemerintah pusat akan mengawal program tersebut agar berjalan dengan baik dan bermanfaat. Kementerian juga memastikan kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung keberhasilannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan kinerja dari Kabinet Merah Putih, pemirsa, di mana Kementerian Kehutanan melalui Ditjen Gakum Kehutanan terus melakukan perlindungan kawasan hutan, khususnya di Hulu Das Cisadane. Ditjen Gakum Kehutanan menggelar operasi penertiban terhadap sejumlah usaha seperti di area tambang yang berada di lokasi kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun, Salak. Seperti di Hulu Das Cisadane, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Ditjen Gakum Kehutanan memasang papan pengawasan di lokasi usaha area pertambang yang di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun, Salak. Langkah ini merupakan respon pemerintah terhadap meningkatnya bencana hidrologi akibat alih fungsi lahan di Hulu Das. Sebelumnya, Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan juga melakukan operasi penertiban beberapa waktu lalu di Puncak Sentul dan TNGHS. Sebanyak 37 properti termasuk villa, resort, dan camping ground telah ditertibkan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan memanggil pemilik dan pelaku usaha untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan sekaligus Wakil Ketua Satgas PKHEDAS, Yazid Nurhuda menyatakan bahwa langkah hukum yang diambil meliputi sanksi perdata, pidana, dan administratif dengan pendekatan restoratif justice. Menurut Yazid, penertiban ini adalah langkah konkret melindungi dan memulihkan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Pengawasan dan penegakan hukum akan terus ditingkatkan untuk melindungi kawasan hutan dari aktivitas ilegal. Sore, pada hari ini kita tanggal 19 ya, tanggal 18 Maret 2025, kami dari tim Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan pada daerah aliran sungai melakukan kegiatan kembali ke lapangan. Dan hari ini kami melanjutkan giat di Das Cisadane. Kalau kemarin kita melakukan pengawasan di 15 titik villa di Das Cisadane, kami sekarang juga melakukan pengawasan kawasan hutan di Das Cisadane, di mana di sini ada kegiatan berupa jalan ya yang dipergunakan untuk kegiatan usaha yang nanti akan kita lihat perkembangan perizinannya yang dipunyai. Dengan operasi ini, diharapkan kawasan hutan di Hulu Das Cisadane dapat kembali berfungsi optimal dalam menjaga tata air dan keseimbangan ekosistem, sehingga mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli memastikan proses pemenuhan hak pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex berjalan lancar pasca perusahaan tersebut dinyatakan pilot. Saat mengunjungi langsung pabrik Sritex, ia menegaskan situasi tetap kondusif. Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli mengunjungi kantor pusat dan kompleks produksi PT Sri Rejeki Iman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kunjungan Yassi Erli guna memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat pilotnya Sritex Group. Dalam kunjungannya itu, Menaker memastikan seluruh proses berjalan dengan baik dan kondusif. Berkat kerjasama berbagai pihak termasuk serikat pekerja dan serikat buruh. Ini mohon disampaikan bahwa kondisi sangat kondusif, ya, semua tim bekerja dengan baik dan teman-teman juga sangat baik. Sementara itu, para ex-serikat pekerja Sritex turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah yang terus memastikan hak mereka terpenuhi, bahwa ini merupakan bukti pemerintah Prabowo Subianto tidak hanya omon-omon. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada pemerintah
sudah ikut hadir dalam kemelutnya Distrik ini. Ini adalah suatu tanda bukti bahwa pemerintah Prabowo Subianto dan beserta stafnya memperhatikan kita, bukan omon-omon lagi. Banyak orang bilang omon-omon saat itu, tapi kenyataan yang terjadi. Semua instansi pemerintah mendukung keberlangsungan kita agar mendapatkan hak-haknya. Yaseli menegaskan pemerintah akan terus mengawal proses ini agar seluruh hak pekerja PT Sritex terpenuhi dan mereka dapat kembali bekerja dalam kondisi yang lebih baik lagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi dari pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Tetap saksikan Sinpo TV untuk mendapatkan berita terupdate untuk Anda. Saya Priska Priscila dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.